jam. Tapi aku juga bingung nih, kan kecepatan mobil itu berubah-ubah ya. Kalau kita misalkan kecepatan mobil yang kamu naiki itu 5T pangkat 2 tambah 3T tambah 5, seberapa cepat ya nanti dia setelah 6 jam? Iya ya, mobil kan awal mulanya itu diam. Kalau diam kan kecepatan awalnya pasti 0 meter per detik. Nah, itu bisa dihitung nggak ya? Kalau soal itu bisa sih, kita tinggal mengintegrasikan percepatannya. Jadi kalau seandainya posisi mobilku setelah 2 jam kan bisa dihitung. Betul, kita tinggal mengintegrasikan kecepatannya. Mari kita hitung sama-sama yuk.
integral harus mempertimbangkan bahwa posisi jarak selalu positif, walaupun tanda kecepatan berubah atau negatif. Dari konteks soal kita yang tadi, fungsi kecepatan atau vt-nya terus meningkat, sehingga integral dari vt-nya dapat diselesaikan tanpa harus memisahkan tanda. Untuk mencari jarak totalnya, kita tadi sudah mendapatkan kecepatan atau vt-nya, sehingga kita hanya perlu untuk mengintegralkan kecepatan atau vt-nya. Tadi kita sudah diajarkan untuk mencari integral. Sekarang kita mencari integral dari ST, sehingga ST sama dengan integral dari 5T pangkat 3/3 tambah 3T pangkat 2/2 tambah 5T ditambah dt, sehingga hasilnya adalah 5T pangkat 4/12 tambah T pangkat 3/2 tambah 5T pangkat 2/2 tambah dt. Karena S0-nya sama dengan 0, maka C-nya adalah sama dengan 0, sehingga hasilnya adalah ST sama dengan 5T pangkat 4/12 tambah T pangkat 3/2 tambah 5T pangkat 2/2. Sekarang kita tinggal mensubstitusikan jarak total setelah ini, sehingga S akan sama dengan 5 kali 6 pangkat 4/12 tambah 6 pangkat 3/2 tambah 5 kali 6 pangkat 2/2, sehingga hasilnya adalah 540 tambah 108 tambah 90, yaitu 738 menit. Perkenalkan sebelumnya nama dari saya sendiri. Baik, di sini aku akan memberikan kesimpulan dari soal yang kita belajar. Nah teman-teman, dari soal yang kita belajar tadi nih, bagaimana integral digunakan untuk analisis gerak. Tentunya di mana dalam integral juga kita juga bisa memahami gimana antara kecepatan dan juga posisi gerak. Nah, yang sangat berguna untuk menghitung gerakan bendanya. Nah, yang pertama dari fungsi percepatan A, kita sebut percepatan A nih, yang dapat menghitung dari fungsi dari kecepatan di tempat mungkin V. Setelah itu dari fungsi kecepatan V dapat menghitung fungsi dari posisi S. Yang ketiga yaitu untuk menghitung jarak total yang ditempuh, kita dapat menggunakan fungsi kecepatan yang sudah mungkin dihitung dan diintegrasikannya untuk mendapatkan posisi. Nah, melalui langkah-langkah itu, yang pertama kita berhasil menghitung kecepatan mobil setelah 6 jam, yaitu 444 meter per detik. Yang kedua, kita dapat menghitung jarak tempuh mobil selama 2 jam, yaitu dari titik awal sampai 2 jam. Kurang lebih bisa dihitung 1/3 dari perjalanan yang kita, yaitu sekitaran 20,67 meter per detik. Nah, yang kedua 20,67 meter dari titik awal. Nah, yang ketiga, jarak total yang ditempuh selama 6 jam yaitu 738 meter. Baik, dari soal yang di atas dapat disimpulkan bahwa integral membantu kita menghitung kecepatan, posisi, dan juga jarak total yang ditempuh oleh benda. Nah, ini adalah konsep dasar yang digunakan dalam berbagai ilmu bidang pengetahuan umum seperti fisika, teknik, dan juga transformasi. Maka dari itu, dengan memahami konsep integral ini, kita lebih mudah untuk menganalisis gerak benda dan memecahkan berbagai masalah di kehidupan kita sehari-hari. Maka dari itu, yuk kita belajar untuk memahami dan bisa mengatasi setiap soal-soal berikutnya. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa kembali, bye-bye.